Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang Yesus memenuhi keperluanku. Ini merupakan bagian ketiga dari seri firman Tuhan tentang keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan yang merupakan keperluan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada bagian pertama kita sudah ketahui bahwa mujizat salib Yesus itu membawa keselamatan sebagai kebutuhan utama daripada manusia. Pada bagian kedua, kita sudah mengikuti bahwa mujizat salib Yesus itu membawa kesembuhan sebagai keperluan manusia. Dan yang bagian ketiga ini, salib Yesus, mujizat salib Yesus membawa kesejahteraan dalam hidup kita. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 30 ayat 37 dan 38. Berkata demikian. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Puji Tuhan, ayat yang kita baru baca ini merupakan bagian daripada perikop tentang Yakub memperoleh ternak. Kita tahu bahwa Yakub bekerja pada pamannya selama 7 tahun untuk supaya dia mendapatkan Rahel yang dicintai, dikasihinya. Tetapi setelah dia bekerja selama 7 tahun, ternyata bukan Rahel yang diberikan oleh pamannya, tetapi justru Lea, kakaknya, yang diberikan kepada Yakub. Sehingga Yakub berusaha untuk mendapatkan Rahel. Dia bekerja lagi selama 7 tahun. Jadi 14 tahun. Setelah dia sudah selesai bekerja 14 tahun, dia mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Nah, setelah dia dapat Rahel, dia melahirkan Yusuf. Setelah dia sudah punya Yusuf dengan anak-anaknya Lea juga, dia datang menghadap kepada pamannya. Dia katakan kepada pamannya bahwa dia ingin pulang ke tempat kelahirannya atau ke negerinya. Dan dia ingin supaya istri-istrinya ini dan anak-anaknya semua dia akan bawa pulang ke negerinya. Tetapi pamannya Laban memberikan ide baru. Dikatakan bahwa kamu boleh bekerja lagi dengan pamannya itu, nanti dia akan berikan upah. Nah, Yakub menawarkan diri. Kalau memang begitu, Yakub mau bekerja, tetapi untuk supaya dia bisa mandiri, mempunyai harta sendiri. Dengan cara yang jujur dia mau kerjakan memelihara ternak, tetapi dia usulkan kepada pamannya Laban supaya semua hewan yang ada dipisahkan.
yang belang-belang dan yang polos. Nah, jumlah hewan ini banyak, tetapi mayoritas adalah warna polos. Yakub tawarkan, yang belang-belang biar punya dia, kemudian yang polos kasih milik pamannya. Dan apabila domba-domba ini melahirkan belang-belang, itu punya Yakub. Melahirkan yang polos, itu punya pamannya Laban. Oh, usulnya Yakub langsung disetujui oleh Laban. Kenapa? Karena memang saat itu, kalau kambing domba itu melahirkan, umumnya atau mayoritas adalah polos. Jarang yang melahirkan belang-belang. Jadi dalam hati daripada Laban, pamannya, wah ini kesempatan. Dengan demikian, maka Yakub bisa bekerja dengan Laban untuk jangka waktu yang lama. Karena Laban ini sudah mengetahui. Dia katakan di dalam ayat-ayat sebelum tadi kita baca, dikatakan, betapa kerasnya aku bekerja kepadamu. Dan Laban berkata, sekiranya aku mendapat kasihmu. Karena apa? Karena engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu. Dan Laban juga mengetahui bahwa telah nyata kepadaku, kepada si Laban pamannya, bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau, Yakub. Jadi Tuhan memberkati Laban pamannya karena Yakub. Dengan adanya Yakub, Laban diberkati sehingga bisa kaya. Jadi dia mau supaya Yakub tetap mengabdi kepada Laban. Tetapi Yakub mau supaya dia punya kambing domba sendiri, punya harta sendiri. Caranya walaupun cuma sedikit, yaitu belang-belang. Tapi nanti dia mau andalkan Tuhan yang akan memberkati dia. Apa yang terjadi? Setelah disetujui oleh pamannya Laban, maka dipisahkannya lah domba yang belang-belang dari domba yang polos. Semua domba yang polos ini dibawa pergi dengan perjalanan 3 hari 3 malam jauhnya. Dipisahkan dari yang belang-belang supaya bisa nyata jumlahnya daripada yang belang-belang ini. Masuklah ayat yang kita baca, bahwa setelah sudah ada yang milik daripada Yakub, jumlahnya sangat sedikit, apa yang Yakub lakukan? Itu yang kita baca tadi, yaitu lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Sebuah pohon, batang pohon diambil sama Yakub, kemudian dikupas sehingga kelihatan ada putih dan gelap sehingga terjadi belang-belang batang kayu dahan itu. Dan ketika domba-dombanya yang punya Yakub yang sangat sedikit itu datang makan minum di palungan, mereka melihat dahan atau sepotong kayu itu yang berbelang-belang. Mereka biasanya berkelamin di dekat tempat makan itu, palungan itu. Dan Alkitab mencatat, kambing dombanya dia melahirkan mayoritas, umumnya bahkan hampir semua adalah belang-belang. Ini mujizat. Kenapa? Karena biasanya lahir mayoritas adalah polos, tetapi karena ada sepotong kayu yang berbelang-belang, itu bisa mempengaruhi reproduksi dari binatang ini, daripada domba, kambing domba ini, justru melahirkan belang-belang. Ini mujizat. Dengan perlakuan demikian,
Alkitab katakan terus-menerus melahirkan belang-belang, belang-belang. Sehingga di ayatnya yang ke-43 berkata, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, onta, dan keledai. Jadi Yakub menjadi kaya. Bagaimana dia bisa menjadi kaya, bisa berhasil, dia bisa hidup dengan sejahtera seperti itu? Karena sepotong kayu yang diletakkan dekat palungan. Ketika kambing domba ini datang berkelamin, mereka melihat kambing domba itu, melihat kayu, sepotong kayu yang belang-belang itu, mereka melahirkan belang-belang. Mujizat dari kayu ini itu merupakan gambaran dari mujizat yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib Kalvari. Kalau kita mau berusaha, mau menghasilkan produktivitas yang besar, yang tinggi, kita harus andalkan Tuhan. Pandang hanya kepada Yesus. Yesus yang mati di kayu salib. Di sana dia menjadi sumber berkat kita. Alkitab katakan Yesus ini adalah sumber berkat buat kita. Jadi kalau kita mau berusaha apapun usaha kita, kita harus lihat Yesus. Libatkan Yesus dalam usaha kita. Alkitab katakan di dalam Roma 8 itu berkata begini. Roma 8 ayatnya yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala, di sini dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja kalau kita mau melakukan usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, baik sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam usaha pekerjaan kita, maka janji Tuhan, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan hasil. Dan bukti daripada Yakub, Tuhan berkati dia, mendatangkan hasil yang besar, sehingga ayat tadi yang kita sudah baca ayat 83, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Harta Yakub bertambah-tambah. Karena Allah turut bekerja. Karena kalau Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita, Dia memberkati kita. Karena Dia ingin supaya kita hidup dalam kesejahteraan. Alkitab katakan bahwa di dalam Yohanes 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi pencuri itu adalah iblis. Dia mau datang mencuri, dia membinasakan, membuat kita gagal, rugi, bangkrut. Sehingga kita tak berdaya. Tetapi Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Berkelimpahan bukan saja dari soal jasmani, tetapi rohani terutama. Itu berkelimpahan. Itulah sebabnya kalau kita mau melakukan pekerjaan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Sebelum mulai bekerja, sebelum mulai satu bisnis, minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan kita sumber berkat yang sanggup memberkati kita berkelimpahan. Melalui apa? Melalui salib Yesus. Mujizat salib Yesus itu mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Dan keperluan kita, selain keselamatan dan kesembuhan, kita juga perlu hidup sejahtera. Kalau kita hidup sejahtera, kita sanggup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu menyenangkan hati Tuhan.
demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Kalau kita mengerti, mengetahui, dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.